Oke, kita mulai dari ini yang pertama ya. Apa namanya? Dari kasus pertama yaitu lindung nilai inventory dengan forward contract. Ya, jadi nilai inventory dengan forward contract. Jadi ini fair value apa namanya? Fair value hedge. Ini yang pertama ya. Oke. Bentar ini kok laptopnya kekancing ya. Oke, udah. Jadi pertama, kalau teman-teman alurnya ya, forward, pertama, teman-teman itu harus buat yang namanya table hedge instrument. Nah, table hedge instrument itu di sini forward, kan yang melindunginya forward ya. Nah, kita lihat. Jadi dia ada berapa periode nih. Jadi ada 1 November ya. Dia jatuh tempo 31 Maret. Gitu 31 Maret. Baru dia ada penyesuaian 31 Desember. Jadi ada 3 periode lah dalam tabel ini. Jadi ada 3 periode. Yang pertama adalah, kok ini 1 November ya? Oh iya, 1 November benar. 1 November 2010, 31 Maret 2011 dengan 31 Desember 2010. Ya, jadi 1 November, 31 Desember, 1 Maret. Oke, baru kita cari namanya kontrak forward trade. Tenang. Jadi tabel yang aku buat ini nanti ini istilahnya tabel baku. Jadi teman-teman jawabnya juga kayak gini boleh. Sepertinya di buku juga kayak gini deh jawabnya. Udah. Jadi pertama kita cari kontrak forward trade-nya. Dari mana? Lihat dari sini. Nah, jadi sini. Jadi PT Semar mengikat forward kontrak dengan PT Saiko dalam rangka hedging untuk menjual emas dengan harga 350 ons yang jatuh tempo 31 Maret. Jadi menjual emas dengan harga 350 ons ini yang hedging ini. Nah, ini dia adalah namanya kontrak forward trade. Nah, itu nilainya sama. Karena kan nggak berubah kontrak forward trade. Jadi kontrak itu di awal ya itu gitu. Kita garis 50. Selanjutnya ada namanya current forward trade. Nah, ini yang berubah. Jadi kalau current forward trade, kalau yang tanggal 1 November atau ini kan 1 November ini kan awal kontrak ya. Awal kontrak. Kalau awal kontrak dia sama dengan kontraknya. Ya, jadi istilahnya ini masih sama ya 350. Kenapa? Ya karena kan tanggalnya sama. Apa namanya? Ya. Dia kan mengikat kontrak 350 ons ini kan pada ini ya. Ya 350 ons ini kan pada tanggal yang sama, artinya tanggal 1 November kan. 1 November kan. Dia mengikat hedging 350 untuk jatuh tempo 31 Maret. Jadi current forward rate-nya sama. Ini aku udah jelasin juga kan di apa namanya di materi minggu lalu awal kontrak. Kasih tanda deh. Ya, jadi ini awal kontrak. Hanya sama. Nah, baru yang 31 Desember, nah ini baru berubah. Nah, 31 Desember lihat kurs forward kontrak tersebut adalah 340 ons. Ini ada 31 Desember. Jadi 31 Desember kurs forward kontraknya adalah 340. 340. Nah, gitu. 340. Nah, baru mungkin teman-teman tanya, sedangkan kurs spot emasnya itu yang 342 untuk apa? Ini nanti lainnya. Itu nanti lain. Yang kita fokus ini forwardnya dulu. Instrumen pelindungnya dulu. Nah, baru per 31 ini. Per 31 Maret kurs spot emas atau kurs spot emas sama dengan kurs spot forward kontrak pasti sama ini. Jadi kurs spot emas dengan kurs spot forward kontrak sama, nilainya berapa? 330. Dan ini abaikan time value of money. Berarti nggak ada bunga ya ini. Nggak ada bunga kan? Berarti 330. Nah, jadi pada tanggal 31 Maret 330. Notional amount-nya, nah notional amount-nya berapa? Notional amount-nya ini adalah 10.000 ons. Ini notional amount-nya 10.000 ons karena kan ininya dalam bentuk ons kan, hedging-nya. Jadi 10.000 ons. 10.000 ons. Baru ini namanya apa?
gain loss. Nah, gain loss ini atau selisihnya lah itu. Nah, itu caranya dari kalau ini kan udah pasti nol ya. Ini udah pasti nol ya, karena kan karena nama kontraknya itu sama kan nilainya. Nah, yang ini, nah dia didapat dari mana? Didapat dari ini logikanya gini ya. Ini oh ya, ini yang perlu penting ini. Ini kita menjual ya ini kasusnya. Menjual, sekali lagi menjual. Nah, jadi kata-kata menjual di sini teman-teman. Kata-kata ini menjualnya, menjual. Nah, menjual emas. Ini satu kata, cuma satu kata menjual, tapi dampaknya itu luar biasa besar. Jadi teman-teman harus teliti ya. Dia ini menjual atau membeli. Jadi dia mau menjual apa namanya emas ini atau membeli emas. Kalau menjual emas, dia akan rumusnya nanti akan agak beda dengan yang membeli. Gitu ya. Jadi harus teliti ini. Ini menjual ya. Kalau menjual, logikanya begini. Logikanya begini ya. Kita kan kontrak 350. Nah, kita kontrak mau jual 350. Nah, sekarang harga forwardnya itu 340. Kita apa? Untung. Karena apa? Kita ternyata menjualnya itu lebih tinggi. Iya kan? Jadi gini, dia kontrak forward rate, kontrak itu yang akan kita jual ya, yang akan kita jual 350. Nah, current-nya sekarang kalau mau dijual, di hedging-nya itu, harga hedging-nya itu, harga jual hedging-nya itu, harga jual apa namanya, emasnya itu untuk hedging ini 340, ya kita untung. Loh, kenapa kita untung? Karena kan kita bisa jual 350, kita bisa jual 350. Padahal sekarang itu current-nya itu cuma 340. Jadi kita kan untung, kita jual lebih tinggi kan dia 350. Nah, berarti 350 kali 340 kali 10.000. Nah, begitupun yang ini sama. Jadi kita untung 20 kan berarti. Kan kita kontraknya menjual 350, padahal harga current-nya itu 330. Jadi 200.000 gain loss-nya. Ini present value-nya tadi kan dibilang abaikan ya, karena abaikan kan berarti sama kan nilainya berarti. Enggak dibagi bunga atau dikali bunga. Nah, baru change of gain loss-nya ini yang ini. Nah, baru yang ini adalah 200.000 dikurangi 100.000 gitu ya. Jadi dikurang selisih. Ini change kan berarti selisih. Jadi 100.000 kurang 0, baru 200.000 kurang 100.000. Selesai. Itu yang tabel pertama. Gampang kan? Gitu. Kalau menurutku susah, tapi kalau menurut teman-teman gampang. Soalnya kan teman-teman itu pintar-pintar. Oke. Sekarang tabel hedge item. Jadi kalau di atas itu tabel hedge instrumen, sekarang tabel hedge item. Aku kasih warna apa ya biar bagus? Aku kasih warna ini deh. Karena Manchester City juara Liga Inggris, berarti kita pakai biru. Oke. Oke ya. Nah, ini sama. Jadi 3 periode juga tanggalnya kan, 1 November, 31 Desember, 31 Maret. Nah, yang ini kita isi dengan apa? Gold spot. Jadi harga gold per 1 November per awal kontrak. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nih, 1 November ini ya, 1 November harga pasar emas pada tanggal tersebut adalah 352. Nah, itulah yang teman-teman isi di sini. 352. Sama semua ya nilainya. Sama semua nilainya. Kemudian, kita cari apa? Current gold spot. Jadi current gold spot. Nah, current gold spot, kan kalau ini dia sama ya, masih 352 kan? 1 November kan? Nah, yang 31 Desember, itulah gunanya yang ini tadi. Gunanya yang ini. Ini. Per 31 Desember, kan kalau forward kontraknya 340, nah kurs spot emasnya sendiri, nah kurs spot emasnya adalah 342. Nah ini 342. Jadi 342 adalah current spot dari 31 Desember 2010. Kemudian 31 Maret, nah 31 Maret itu dia bilang apa? Kurs spot sama dengan kurs spot emas sama dengan kurs forward, yaitu 330. Nah, jadi 330 kan. Kurs spot sama dengan kurs forward untuk 31 Maret ya. Berarti 330.
Nah, sekarang notional amount-nya kan sama ya, 10.000 kan dia. Nah, kita cari gain loss-nya. Oke, kalau yang pertama kan yang pasti 0 ya, karena nggak ada selisih kan. 352 dengan 352. Nah, yang 31 Desember, nah dia loss 100.000. Kenapa loss 100.000? Karena logikanya gini. Ini kan inventory ya. Jadi awalnya itu 352 harganya. Jadi ini kita bicara ini ya, bukan bicara forward ya, bukan bicara hedging-nya ya. Kita bicara itemnya, item yang ini. Item yang dilindunginya. Item tabel hedge item yang dilindungi. Jadi ini ya harus teliti ya. Jadi dia ada dua tabel. Jadi ada instrumen, ada item yang dilindungi. Nah, kalau item yang dilindungi, logikanya kan gini, ini kan menjual kan. Awalnya itu harga inventorimu 352. Tapi sekarang dia turun jadi 342. Nah, turun. Ini turun. Jadi awalnya 352, dia turun menjadi 342 inventorimu. Ya kan? Kalau mau jual sekarang fair value-nya kan. Berarti dia loss dong. Kenapa? Inventorinya turun. Ya kan? Jadi inventorinya turun, loss 100.000. Begitupun yang ini. Jadi awalnya itu dia 352 1 November, tapi sekarang nilainya turun jadi 330. Ini jual loh. Jadi jual, berarti kan dia rugi kan? 220.000. Jadi kalau present value-nya itu diabaikan aja ya, karena kan sama ini. Nah, ini change of gain loss-nya berarti minus 100.000 dikurangi 0, dikurangi 0 ya di atasnya. Dikurangi 0, baru ini minus 220 kurangi 100.000. 120 loss-nya. Kemudian sekarang kita masuk ke jurnal. Jurnal yang pertama, nah ini. Pada 1 November 2010. Loko no entry, ingat ini adalah forward. Kalau forward dia tidak ada, aku udah jelasin minggu lalu kan, forward itu nggak ada premi. Jadi ya udah no entry. Nah, baru kita masuk ke nah ini. Enggak ya. Nah, 31 Desember 2010. Nah, ini kan sebenarnya ini tinggal salin kok nggak ada ini. Nah, sementara kalau apa namanya item yang dilindungi atau goldnya itu dia pada 31 Desember dia ada rugi 100.000, jadi loss ya. Jadi loss on inventory pada inventory senilai 100.000. Jadi ada dua ya ini, dua kali jurnal ya teman-teman. Ingat baik-baik, dua kali jurnal. Yang pertama adalah jurnal dari forwardnya, yang 100.000 kan ini. Yang kedua adalah jurnal dari item yang dilindungi, minus 100.000. Oke, sekarang kita masuk ke 31 Maret. 31 Maret, ini jurnal. Nah, 31 Maret, kita pertama menjurnal apa? Kita jurnal juga, gain-nya dulu. Kan 31 Maret, ini ya, 31 Maret 2011, dia gain 100.000 ya. Masih gain 100.000 juga. Nah, ini berarti dia forward kontrak pada gain on forward 100.000. Nah, kemudian kita penyelesaian dari forwardnya. Jadi langsung penyelesaian kan. 31 Maret kan jatuh tempo. Itu apa? Case pada forward kontrak. Loh ini dari mana kita tahu jurnalnya? Ini net settlement ya. Nah, ini forward kontraknya gini. Kan teman-teman tadi di awal udah mencatat forward kontrak ini kan di debit 100.000, kemudian ini di debit juga 100.000, berarti total 200.000 kan? Total 200.000 ya. Nah, itulah yang di jurnal. Jadi case pada forward kontrak. Ini jadi kalau ditanya dari mana, dari sini. Ini kan awalnya 100.000 tambah yang ini 100.000. Jadi dibalik, dihapus. Oke. Nah, lanjut. Ini kan forward kontraknya udah ya. Forward kontraknya udah selesai. Sekarang kita ke item yang dilindungi. Pada 31 Maret, ini sama masih 31 Maret.
masih 31 Maret juga. Dia ada mencatatkan loss 120.000 dari tabel ini Ini kan tabel ini ya 31 Maret ini. Ini kan dia loss 120.000. 120.000. Nah, berarti loss on inventory pada inventory 120.000. Baru, nah kita mencatat penjualannya. Jadi cash pada sales senilai berapa? Senilai, ya. Jadi cash pada sales senilai yang ini apa namanya? Notional amount-nya. Ini kan item yang dilindungi kan yang jurnalnya berarti 10.000 dikali dengan 330. Gitu ya. Nah, ini. 3.300.000. Jadi dari apa namanya? 10.000 nosional dikali current gold spot-nya. Terus kita mencatat COGS. Nah, ini COGS pada inventory kan senilai ini ya. Senilai apa namanya? Senilai apa ini? Apa sih namanya ini? Aduh, tak kancing. Nah, jadi apa namanya? Persediaannya itu ini 300 per ons kan? Apa namanya? Harga perolehan 3 juta ya. Jadi harga perolehannya 3 juta. Mungkin teman-teman ada yang bertanya begini. Loh, tapi tadi Mar perjanjiannya kan menjual itu di harga 350 ya. Iya kan? Menjualnya 350. Kenapa cash yang didapat 3.300.000 ya kan? Gini, teman-teman lihat. 3.300.000 tambah cash yang tadi 200 berapa? 3.500.000 sama aja kan sebenarnya. Ya. Jadi ini tuh sebenarnya dijual di hedging di 3.350, cuman mereka pisah. Jadi hedgingnya yang 200.000 ini sendiri, cash 200.000 sendiri. Kemudian untuk yang dari sales-nya itu 3.300.000 sendiri juga. Tapi kalau di total ya 3.500.000 kan cash-nya. Kalau di total cash-nya ya 200.000 tambah 3.300.000. Dia kan sama kayak untuk menjual tersebut dengan harga segitu. Gitu ya. Tapi yang sales-nya ini tetap pakai ini ya, sales-nya itu dengan cash yang di item yang dilindungi tadi, tapi pakai yang current gold. Terus ini selesai gitu. Jadi aku ulang. Jadi kita ada dua tabel instrumen dengan tabel item. Tabel instrumen itu forward, tabel item itu goldnya. Dan yang ingat harus perhatikan dia apakah kasusnya menjual atau membeli. Pokoknya kalau kasusnya membeli dengan menjual itu nanti rumusnya itu ada yang berkebalikan gitu kan. Jadi kan kalau menjual ini kan berarti nah ini kita untung kan 350 kurang 340. Kalau membeli nanti dia kebalikannya, gitu ya. Oke, sekian untuk forward. Kita lanjut ke berikutnya adalah future.